Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview One Piece chapter 1066. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Tekad Ohara. Lalu bagian cover menunjukkan markas Jerman Double Six. Selanjutnya masuk ke cerita. Di sini kru topi jerami tidak percaya jika di masa lalu ada kota modern seperti Egghead. Dan Vegapunk berkata jika itu baru dugaannya. Lalu Vegapunk juga menyinggung seorang arkeolog yang berani mempertaruhkan nyawa untuk mencari tahu tentang kerajaan kuno di masa lalu. Dan juga sudah ada mesin pada era itu. Robin pun langsung memahami maksud Vegapunk bahwa ada sebuah mesin yang bisa dibuat pada era abad kekosongan. Vegapunk pun meminta Robin untuk memberitahu lebih banyak. Kru topi jerami juga ingin mendengar penjelasan Robin. Dan Robin jadi teringat tentang kisah kelamnya di masa lalu ketika tempat tinggalnya Ohara dihancurkan. Vegapunk pun curiga jika Ohara sudah menemukan sesuatu tentang kerajaan kuno. Vegapunk melanjutkan jika pada abad kekosongan terjadi pertarungan besar antara kerajaan kuno versus 20 kerajaan. Dan setelah menang, 20 kerajaan itu membentuk pemerintah dunia. Lalu mereka menghapuskan seluruh sejarah tentang kerajaan kuno dan siapapun orang yang tahu akan dimusnahkan. Nami terkejut mendengar hal itu. Usopp tak kalah terkejut, wajahnya langsung pucat. Sementara itu Franky malah terlihat bersemangat. Lalu Sanji memahami jika mereka juga akan dimusnahkan karena sudah mendengar informasi dari Vegapunk. Vegapunk pun membenarkan dugaan Sanji. Nami dan Usopp jadi menyesal karena sudah mendengar informasi itu. Bahkan Usopp meminta otaknya untuk melupakan informasi yang baru dia dengar. Tapi Vegapunk kembali menyatakan jika hal itu hanyalah dugaannya. Selanjutnya Vegapunk bertanya kepada Robin apakah dugaannya itu benar. Dan apakah memang penemuan Ohara lah yang membuat kampung halaman Robin itu dimusnahkan. Tindakan pemerintah dunia yang seperti itu seharusnya sudah menguatkan dugaan ilmuwan paling cerdas itu. Robin tidak langsung menjawab pertanyaannya. Dia bilang bahwa orang-orang di Ohara memang mempelajari sejarah leluhur. Lalu menurut Robin, orang seperti Vegapunk harusnya sudah tahu alasan pemerintah dunia menyerang Ohara. Vegapunk membantahnya, dia memang bekerja untuk pemerintah dunia, tapi dia tidak tahu informasi apapun tentang hal itu. Dan jikalau Vegapunk menanyakannya, maka hal itu malah bisa berakibat fatal baginya. Selanjutnya, sikap pengecut Usopp kembali berontak. Dia tidak mau mendengar lebih banyak informasi lagi dari Vegapunk Saka. Tapi Robin malah bertanya-tanya, dari mana Vegapunk tahu jika pemerintah dunia tak memberitahunya? Karena menurut Robin, seluruh buku-buku peninggalan Ohara yang menceritakan tentang kerajaan kuno sudah dimusnahkan. Dan Vegapunk pun menjawab bahwa tekad Ohara masihlah hidup. Vegapunk bercerita tentang kejadian kelam di Ohara. Hal itu telah mengejutkan dunia, karena hanya dalam satu malam saja pulau ilmu pengetahuan itu musnah, dan hanya menyisakan satu gadis kecil. Dan para peneliti Ohara dicap sebagai para pembangkang dan pemberontak yang punya rencana untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Lalu beberapa bulan setelah insiden itu, Vegapunk datang ke Ohara. Dia ingin memberikan bunga bela sungkawa kepada Profesor Clover, karena dia juga mengenalnya. Robin cukup terkejut setelah tahu Vegapunk mengenal Clover. Vegapunk pun menceritakan bahwa sejak dulu Clover sangat tertarik pada abad kekosongan. Dia berlayar keliling dunia untuk mencari literasi, tapi karena itu dia ditangkap sebanyak 10 kali oleh angkatan laut. Hal itu pun membuat namanya terkenal. Kemudian para arkeolog yang lain tertarik kepada Clover dan mereka berkumpul di Ohara hingga pulau itu menjadi pulau suci para arkeolog. Tapi karena penemuan mereka, Ohara jadi dimusnahkan. Flashback pun dimulai. Vegapunk sampai ke Ohara dan dia melihat pohon pengetahuan sudah hangus terbakar. Tapi ternyata danau yang berada di tengah terisi penuh dengan banyak buku-buku. Vegapunk pun menduga jika para peneliti Ohara telah mengorbankan nyawa mereka
untuk menyelamatkan buku-buku itu agar bisa dimanfaatkan di masa depan. Para angkatan laut pun tidak tahu betapa berharganya buku-buku O'Hara, dan karena tindakan para peneliti itu, O'Hara bisa mengalahkan pemerintah dunia. Setelah tahu hal itu, Vegapunk jadi menangis haru. Robin pun jadi teringat masa lalunya ketika O'Hara dihancurkan. Saat itu ibunya berkata jika masih ada hal yang harus dia lakukan di sini. Robin pun berkata dia tidak mau berpisah dari ibunya. Dan di sini terungkap bahwa para peneliti O'Hara telah menjatuhkan banyak-banyak buku ke dalam danau yang ada di bawahnya. Lalu ketika akan berpisah, Ibu Robin berpesan bahwa sejarah adalah harta karun terbesar kita yang harus dijaga. Dan para peneliti O'Hara tidak akan menyerah untuk masa depan dunia ini. Robin pun diselamatkan oleh jaguar di Saul. Saul menyatakan jika Ibu Robin adalah wanita yang hebat dan O'Hara sedang melawan dunia. Sementara itu Robin masih menangis. Nah, setelah mengingat masa lalu itu, Robin tak kuasa menahan air matanya. Franky jadi marah karena Robin menangis. Sementara Sanji meminta Vegapunk untuk melepaskan mereka dari sepatu yang menempel di lantai. Akhirnya Robin membenarkan dugaan Vegapunk bahwa memang benar O'Hara dihancurkan karena mereka mengungkap tentang sejarah kerajaan kuno. Lalu Robin bertanya di mana buku-buku yang sudah diselamatkan itu. Vegapunk menjawab bahwa sebenarnya dia ingin membawa buku-buku itu ke Panghazard, tapi hal itu dia batalkan karena jika pemerintah dunia tahu hal itu akan berbahaya. Vegapunk pun kembali bercerita bahwa buku-buku itu dibawa oleh orang-orang yang dia lihat di O'Hara. Itu terjadi pada masa 22 tahun yang lalu. Vegapunk yang ada di O'Hara melihat ada beberapa orang lain yang berada di tempat itu, dan ternyata itu adalah para raksasa. Para raksasa sedang mengambil buku-buku yang ada di dalam danau. Dari penggambarannya terlihat para raksasa itu adalah Hajruddin dan kru bajak lautnya. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang dari belakang Vegapunk. Dia menyapa ilmuwan itu dan menyatakan bahwa kepala Vegapunk terlihat sangat mencolok. Ternyata yang datang itu adalah Monkey D. Dragon. Dia juga mengenal Clover dan membawa bunga bela sungkawa untuknya. Menurut Dragon, kepala Vegapunk menjadi semakin besar. Lalu Vegapunk pun menyatakan jika berita tentang Clover yang ingin menghancurkan dunia itu hanyalah kebohongan. Lalu Dragon berkata bahwa para raksasa itu bukanlah penjahat, jadi Vegapunk tidak perlu khawatir. Para raksasa itu berasal dari Elbaf. Mereka tahu tentang nilai sejarah yang tinggi dari buku-buku O'Hara, dan kapten mereka adalah raksasa yang dipenuhi perban. Lalu mereka akan mengamankan aset-aset berharga itu dengan baik karena sudah didapatkan dengan pengorbanan para ilmuwan O'Hara. Di sini Dragon mengungkapkan bahwa Vegapunk sudah menjadi antek pemerintah dunia. Dragon pun menyinggung jika Vegapunk telah menolak untuk bergabung dengan organisasi kebebasannya dan malah memilih bergabung dengan pemerintah dunia. Tapi Vegapunk berkata jika pasukan miskin yang dibuat Dragon tidak punya dana untuk membuat teknologi apapun. Vegapunk menjelaskan jika di dalam pemerintah dunia juga ada orang-orang baik yang bisa bekerja sama. Vegapunk pun mengingatkan tentang tujuan akhir kepada Dragon. Lalu Dragon tetap tak bisa membiarkan pemerintah dunia yang sudah berbuat sangat kelewatan seperti ini. Menurut Dragon, para peneliti itu tidak bersalah, tapi mereka malah dilenyapkan dengan kejam. Dragon pun berkata akan membentuk pasukan khusus yang akan langsung berhadapan dengan pemerintah dunia. Dragon bertekad akan mengubah dunia ini. Bahkan Dragon menegaskan jika tekad O'Hara tidak akan mati bersama dengan Clover. Dalam setahun setelah pertemuan itu, Dragon sudah membentuk pasukan revolusi bersama dengan Ivankov dan juga Kuma. Kru topi jerami terkejut dengan informasi itu. Nami kagum kepada Dragon. Usopp tertarik dengan Elbaf. Robin merasa Dragon termotivasi Clover. Franky bingung dengan nasib Kuma saat ini. Sementara Sanji jadi teringat sosok Ivankov yang sudah dia temui ketika time skip.
Iya, selanjutnya dalam cerita Vegapunk pergi ke Elbaf untuk membaca buku-buku itu. Di sini dia bertemu dengan raksasa Saul yang digambarkan dengan penuh perban. Dan ilmuwan paling cerdas itu sudah mengingat semua isi buku-buku dari Ohara. Semua itu tersimpan di kepalanya dan dia gunakan untuk bahan penelitiannya. Robin pun bertanya apakah kapten raksasa itu bernama Saul. Vegapunk tak menjawabnya langsung, dia hanya berkata jika raksasa yang diperban itu sedang bersembunyi sekarang. Robin jadi menangis haru setelah mendengar tentang Saul, dan dia berterima kasih juga kepada Vegapunk karena sudah membuat pengorbanan Ohara tidak sia-sia. Vegapunk menjawab bahwa itu sudah tugasnya sebagai seorang peneliti. Ya, selanjutnya Vegapunk menggerakkan sepatu kru topi jerami. Dia ingin membawa mereka ke suatu tempat, dan Vegapunk akan menunjukkan sesuatu kepada kru topi jerami. Selanjutnya kita beralih ke lokasi Luffy di tempat pembuangan. Di sini Luffy sedang mencari pintu masuk ke dalam robot, tapi hal itu tidak ada. Mungkin itu robot tipe otomatis. Luffy dan Chopper berusaha memanggil-manggil robot itu agar kembali bergerak, dan Bonnie malah mengatakan tingkah mereka seperti anak-anak. Tak lama kemudian terjadilah ledakan atau gelombang kejut dari dalam robot. Nah, selanjutnya terlihat seorang kakek tua yang sedang tersangkut. Dia pun meminta tolong agar bisa dikeluarkan. Luffy dengan cepat langsung menolong kakek tua itu. Bonnie terlihat mengenalnya. Setelah ditolong, kakek itu berterima kasih kepada Luffy. Dan ternyata kakek itu tahu bahwa Luffy adalah anaknya Dragon. Sang kakek pun juga menyapa Bonnie. Dan Bonnie berkata bahwa kakek itu adalah Vegapunk. Nah, di sini Vegapunk melayang menggunakan sepatu botnya. Hal itu menarik perhatian Luffy. Vegapunk pun memberitahu Luffy cara menggunakannya. Vegapunk, Luffy, dan Chopper langsung menarik tuas sepatunya, dan mereka bertiga pun terlontar dengan keras ke atas. Dan di sini ada panel konfirmasi bahwa kakek tua itu adalah Dr. Vegapunk. Ya, sampai di sini aja pembahasan untuk review chapter 1066 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.